Pemirsa, siapa sangka Ketua PSSI-nya Thailand Madam Pang ikut sorot dan beri komentar begini. Soal Persib Bandung yang menang mantap lawan PSDS Biak tadi malam. Bahkan, Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus terang-terangan akui gini soal Persib Bandung di hadapan publik. Benarkah demikian? Di sisi lain, nama Persib jadi sorotan internasional usai resmikan 2 nama anyar dari Eropa tadi malam. Bahkan nama Persija sampai disindirkah? Simak berita selengkapnya berikut ini. Mantap! Langsung gegerkan bola Indonesia. Di luar dugaan, Ketua FA Thailand Madam Pang ikut soroti dan berikan komentar sangat jujur dan mantap kayak gini. Usai Persib berhasil menang di laga lawan PSBS Biak tadi malam. Bahkan Ketua PT LIB Ferry Paulus terang-terangan bandingkan Persib dan Persija kayak gini di hadapan publik. Wah, benarkah demikian? Edan, jadi sorotan seluruh Asia. Media ternama ini soroti langkah mantap Persib Bandung yang resmi daratkan 2 nama baru, yakni pemain Grade A Eropa Layvin Kurzawa dan pemain muda berkualitas Dion Marks. Bahkan sampai akui Persib lebih cerdas daripada Persija kah? Tonton video sampai akhir biar kalian tahu jawabannya, guys. Haha, Jakmania gak jadi bahagia. Bungkam PSBS Biak tadi malam, Maung Bandung resmi kembali ke puncak klasemen dan semakin tinggalkan Persija. Bobotoh dipastikan sangat bahagia melihatnya. Simak berita selengkapnya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Persib Bandung kembali menegaskan statusnya sebagai kekuatan besar sepak bola Indonesia. Kemenangan penting atas PSBS Biak pada laga lanjutan Liga 1 tadi malam bukan hanya berdampak di papan klasemen, tetapi juga mengundang perhatian tokoh-tokoh penting sepak bola Asia Tenggara. 2 nama besar pun angkat bicara dengan pernyataan yang cukup mengejutkan, yaitu Ketua FA Thailand Madam Pang dan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus. Menariknya, kedua figur tersebut memberikan pandangan yang bukan sekedar basa-basi, melainkan pengakuan terbuka terhadap kualitas Persib Bandung sebagai klub yang dinilai sudah melampaui standar kebanyakan tim di kawasan ASEAN. Madam Pang, sosok berpengaruh dalam sepak bola Thailand yang dikenal vokal dan berkelas, mengaku dirinya bukan sekedar penonton biasa Liga 1 Indonesia. Dalam pernyataannya, ia menyebut Persib Bandung sebagai tim Indonesia yang paling konsisten ia ikuti perkembangannya. Saya selalu mengikuti laga-laga Persib Bandung. Menurut saya, Persib adalah tim terbaik dari Indonesia yang sangat layak menjadi contoh bagi klub-klub di ASEAN, ujar Madam Pang dengan nada penuh keyakinan. Pengakuan ini tentu bukan pujian sembarangan. Madam Pang menilai perjalanan Persib musim ini sebagai gambaran klub besar yang matang secara manajemen maupun teknis. Meski sempat mengalami fase sulit di awal musim, Persib dinilai mampu bangkit dengan cara yang elegan. Terbukti dengan apa yang mereka capai hingga pertengahan musim ini, mereka luar biasa. Awal musim memang tidak mudah, tetapi mereka bangkit dan kembali menjadi pemuncak klasemen di paruh musim. Itu bukti nyata kualitas sebuah klub juara. Lanjutnya, tak berhenti di situ, Madam Pang juga menyoroti kecerdasan manajemen Persib dalam membangun skuad. Menurutnya, kedalaman tim Maung Bandung saat ini berada di level berbeda dibanding mayoritas klub Asia Tenggara. Ia bahkan secara spesifik menyebut nama-nama pemain Persib yang menurutnya berada di kelas tertinggi Asia. Manajemen Persib sangat cerdas dan brilian. Mereka membangun skuad yang bukan hanya solid, tetapi benar-benar berkualitas. Nama-nama yang didatangkan bukan level mediocre seperti yang sering terjadi di Asia Tenggara. Tom Haye, Federico Barba, Eliano Reinders, hingga yang terbaru Layvin Kurzawa, mantan pemain PSG. Ini adalah pemain-pemain grade A jika bermain di Asia. Sangat jarang klub di kawasan ini berani dan mampu membangun skuad seperti itu. Dengan fondasi tersebut, Madam Pang optimistis Persib tidak hanya berbicara soal domestik, tetapi juga bisa berprestasi sangat baik di AFC Champions League 2 musim ini. Persib punya semua elemen untuk bersaing di level Asia. Di akhir pernyataannya, Madam Pang menutup dengan ucapan yang terasa tulus. Selamat untuk Persib Bandung, semoga terus sukses dan membawa kebanggaan bagi nama Indonesia di kancah Asia.
Sementara itu, dari dalam negeri, Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, memberikan pandangan yang tak kalah tegas. Ia mengaku sama sekali tidak terkejut dengan kemenangan Persib atas PSBS Biak. Hasil ini tidak mengejutkan saya. Persib memang memiliki skuad yang sangat berkualitas dan jujur saja, jauh lebih baik dibanding tim manapun di Liga 1 saat ini, ujar Ferry Paulus. Menurutnya, kemenangan atas PSBS Biak hanyalah potongan kecil dari gambaran besar dominasi Persib musim ini. Ferry Paulus juga menyoroti peran pelatih dan struktur tim yang dinilai sangat sulit ditandingi. Apa yang terjadi melawan PSBS Biak hanyalah sebagian kecil dari superioritas Persib Bandung di Liga 1. Mereka bermain dengan kontrol, kedalaman skuad, dan kualitas yang konsisten. Dengan pelatih dan skuad yang mereka miliki sekarang, sangat sulit menghentikan Persib. Bahkan saya melihat tim sekelas Persija pun akan kesulitan untuk benar-benar bersaing jika Persib terus bermain seperti ini. Pernyataan tersebut tentu terasa cukup mengejutkan, mengingat rivalitas klasik di Liga 1. Namun, Ferry Paulus menilai konsistensi adalah faktor pembeda terbesar Persib. Jika Persib bisa terus konsisten, atau bahkan semakin solid, maka sejarah mencetak hat-trick juara Liga 1 bukanlah hal yang mustahil bagi mereka. Semua syaratnya sudah ada. Ia pun menutup dengan apresiasi untuk seluruh elemen klub. Selamat untuk Persib Bandung dan Bobotoh atas kemenangan ini. Hasil ini memang pantas mereka dapatkan. Pernyataan dari Madam Pang dan Ferry Paulus seolah mempertegas satu hal. Persib Bandung kini tidak hanya dinilai dari kacamata lokal, tetapi juga regional, bahkan Asia. Kemenangan atas PSBS Biak bukan sekadar tambahan 3 poin, melainkan simbol konsistensi, kedewasaan tim, dan kematangan manajemen. Di tengah kompetisi yang semakin ketat, Persib justru tampil sebagai klub dengan identitas jelas, kuat secara skuad, tenang secara taktik, dan visioner dalam pengelolaan tim. Musim masih panjang, tantangan tentu belum selesai. Namun dengan pengakuan terbuka dari dua tokoh besar sepak bola Asia Tenggara, satu hal menjadi jelas, Persib Bandung telah naik kelas. Kini pertanyaannya tinggal satu, mampukah Maung Bandung menjaga ritme ini hingga akhir musim dan benar-benar menorehkan sejarah baru? Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Haha, Jakmania gak jadi bahagia. Bungkam PSBS Biak tadi malam, Maung Bandung resmi kembali ke puncak klasemen dan semakin tinggalkan Persija. Bobotoh dipastikan sangat bahagia melihatnya. Simak berita selengkapnya berikut ini. Persib Bandung berhasil mengamankan 3 poin yang sangat vital setelah menaklukkan PSBS Biak dengan skor tipis 1-0 pada lanjutan pekan ke-18 BRI Liga 1 2025-2026. Duel tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Bandung Minggu 25 Januari malam WIB di hadapan puluhan ribu bobotoh yang memadati stadion. Kemenangan penuh perjuangan ini terasa sangat krusial bagi Maung Bandung. Selain memperpanjang catatan positif di kandang sendiri, hasil tersebut juga mengantarkan Persib kembali merebut posisi puncak klasemen sementara, sekaligus menggeser Borneo FC yang sebelumnya bertengger nyaman di posisi teratas. Gol tunggal yang menentukan kemenangan Persib tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Pemain asing anyar, Berginho, tampil sebagai pembeda setelah sukses memanfaatkan situasi krusial di depan gawang PSBS Biak pada fase akhir babak kedua. Gol tersebut disambut sorak-sorai luar biasa dari Bobotoh yang sejak awal laga tak henti memberikan dukungan penuh. Sejak peluit kick-off dibunyikan, Persib Bandung langsung mengambil kendali permainan. Pasukan asuhan Bojan Hodak tampil dominan dengan penguasaan bola yang lebih baik dan intensitas serangan tinggi. Bermain di kandang sendiri, Persib berupaya menekan sejak menit awal demi mencetak gol cepat. Namun upaya tersebut tidak berjalan mudah.
PSBS Biak tampil disiplin dan solid di lini belakang. Duet back mereka yang dikomandoi oleh Fabiano Beltrame mampu meredam berbagai ancaman yang dibangun Persib. Beberapa peluang dari Ciro Alves dan David da Silva masih mampu dipatahkan oleh rapatnya barisan pertahanan tim tamu. Meski terus menekan, Persib harus bersabar menghadapi kebuntuan yang berlangsung hampir sepanjang pertandingan. PSBS Biak sesekali mencoba keluar dari tekanan melalui skema serangan balik, meski tak terlalu merepotkan lini belakang Maung Bandung. Momentum penentuan akhirnya datang menjelang laga berakhir. Pada menit ke-88, situasi kemelut di depan gawang PSBS Biak berhasil dimanfaatkan dengan sempurna oleh Berginho. Sepakan keras pemain anyar tersebut tak mampu dibendung kiper lawan dan langsung menggetarkan jala gawang. Skor berubah menjadi 1-0 dan bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Kemenangan ini semakin menegaskan keperkasaan Persib di kandang. Maung Bandung sukses mencatatkan 9 kemenangan dari 9 laga kandang musim ini, sebuah rekor sempurna yang menjadi modal penting dalam perburuan gelar. Tambahan 3 poin membuat persaingan papan atas BRI Liga 1 2025-2026 kian memanas. Persib kini mengoleksi 41 poin, hanya terpaut 1 angka dari Borneo FC yang berada tepat di bawahnya dengan 40 poin. Sementara itu, Persija Jakarta terus membayangi di posisi ketiga dengan raihan 38 poin. Di sisi lain, kekalahan ini membuat posisi PSBS Biak semakin rawan. Tim asal Papua tersebut kini tertahan di peringkat ke-15 klasemen dengan 16 poin, hanya 1 tingkat di atas zona degradasi. Situasi ini tentu menuntut PSBS Biak untuk segera bangkit pada laga-laga berikutnya. Pada pekan berikutnya, Persib Bandung akan menghadapi tantangan baru dengan melakoni laga tandang ke markas Persis Solo di Stadion Manahan Sabtu 31 Januari. Pertandingan tersebut diprediksi kembali menjadi ujian berat bagi konsistensi Maung Bandung dalam menjaga posisi di papan atas. Menurut Anda, seberapa penting kemenangan dramatis ini bagi langkah Persib dalam perburuan gelar musim ini? Apakah Berginho akan terus menjadi pembeda di laga-laga krusial berikutnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama. Edan, jadi sorotan seluruh Asia. Media ternama ini soroti langkah mantap Persib Bandung yang resmi daratkan 2 nama baru, yakni pemain Grade A Eropa Layvin Kurzawa dan pemain muda berkualitas Dion Marks. Bahkan sampai akui Persib lebih cerdas daripada Persija kah? Tonton video sampai akhir biar kalian tahu jawabannya guys. Klub peserta BRI Super League, Persib Bandung, kembali membuat gebrakan yang langsung menyedot perhatian publik sepak bola nasional. Setelah menuntaskan laga pekan ke-18, Maung Bandung tak butuh waktu lama untuk menghadirkan kejutan lanjutan yang membuat bobotoh semakin bersemangat. Seperti diketahui, Persib baru saja menyelesaikan pertandingan pekan ke-18 BRI Super League 2025-2026 dengan hasil manis. Bermain penuh determinasi, tim asuhan Boyan Hodak sukses menundukkan PSBS Biak dengan skor tipis 1-0. Kemenangan tersebut terasa sangat penting karena datang di momen krusial persaingan papan atas. Tambahan 3 poin itu langsung mengembalikan Persib ke posisi teratas klasemen sementara BRI Super League 2025-2026. Tak heran jika euforia bobotoh kembali memuncak. Namun kegembiraan pendukung setia Maung Bandung ternyata belum berhenti sampai di situ. Beberapa saat setelah laga usai, Persib kembali memberikan kabar besar. Melalui kanal resmi klub, manajemen Maung Bandung secara mengejutkan memperkenalkan 2 rekrutan anyar sekaligus, yakni Layvin Kurzawa dan Dion Marks. Melalui laman resmi klub, Persib secara resmi mengumumkan bahwa Layvin Kurzawa kini telah menjadi bagian dari keluarga besar Maung Bandung untuk putaran kedua kompetisi Super League 2025-2026. Persib resmi memperkenalkan Layvin Kurzawa sebagai bagian dari Maung Bandung untuk putaran kedua Super League 2025-2026. Kehadirannya bukan sekadar menambah nama di daftar pemain asing, tetapi menjadi kepingan yang memang dibutuhkan tim saat ini. Tulis pernyataan resmi Persib.
kehadiran mantan pemain top Eropa tersebut dijelaskan bukan hanya sebagai pelengkap skuad, melainkan bagian dari rencana besar klub dalam menghadapi tantangan kompetisi yang semakin padat, baik di level domestik maupun Asia. Di tengah agenda kompetisi yang padat dan tantangan di level Asia, Persib berada dalam fase building the team. Klub membutuhkan pemain yang tidak hanya punya kualitas teknis, tetapi juga fleksibilitas, pengalaman, dan pemahaman taktik yang matang. Di titik inilah Kurzawa masuk. Tak berselang lama, Persib kembali mengumumkan rekrutan anyar lainnya. Kali ini Maung Bandung memperkenalkan Dion Marks, pemain muda timnas Indonesia U23 yang sebelumnya merumput bersama klub asal Belanda Top Os. Pengumuman tersebut semakin menegaskan keseriusan Persib dalam menjaga kekuatan tim untuk menghadapi putaran kedua kompetisi. Persib kembali menegaskan keseriusannya menjaga daya saing di putaran kedua Super League 2025-2026. Kali ini Maung Bandung mendatangkan bek tengah muda bertalenta Dion Marks, pemain berdarah Belanda Indonesia yang sudah merasakan atmosfer kompetisi Eropa dan level internasional bersama timnas Indonesia kelompok usia. Tak hanya memperkenalkan sosoknya, Persib juga mengungkap detail kontrak sang pemain muda yang dinilai memiliki potensi besar untuk masa depan klub. Pemain kelahiran Nijmegen 29 Juni 2005 ini resmi menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun bersama Persib. Di usianya yang masih sangat muda, Dion datang dengan modal penting, pengalaman bermain di Eropa, serta jam terbang membela timnas. Kombinasi antara pengalaman internasional Levin Kurzawa dan energi muda Dion Marks dinilai menjadi sinyal kuat bahwa Persib tidak main-main dalam menjaga konsistensi performa di papan atas. Langkah ini juga memperlihatkan strategi klub yang tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk masa depan. Kini, dengan status kembali ke puncak klasemen dan tambahan 2 pemain baru, publik menanti bagaimana dampak kehadiran Kurzawa dan Dion Marks terhadap performa Persib di putaran kedua Super League 2025-2026. Menurut Anda, apakah 2 rekrutan ini akan langsung memberi dampak signifikan bagi permainan Persib Bandung? Apakah langkah Persib ini sudah tepat untuk menjaga asa juara musim ini? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama.